Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Amin. Maha Baik, pada hari ini kami anak-anak-Mu mau mengikuti ibadat lewat video ini. Kiranya ya Bapa, kami mampu menerima sabda-Mu dan kami mampu juga memahaminya. Berkatilah kami dan semua keluarga kami, beserta anak-anak sekolah minggu, beserta semua orang yang mencintai kami dan yang mencintai Dikau. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali dalam video Minggu biasa yang kelima ini. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membacakan sabda Tuhan pada hari ini, mari kita menyiapkan kitab sucinya dan juga mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita serta sikap duduk yang sopan untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Nah, pada hari ini bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekali lagi dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Salam sehat. Kita bertemu kembali pada pertemuan ini ya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, ada baiknya kita ambil sikap untuk mendengarkan sabda Tuhan, yaitu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita tandai diri kita dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah tadi bacaan Injil yang dibacakan Suster Birgita, yaitu tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Nah, bacaan ini anak-anak yang Ibu kasihi ya, Ibu mau memberitahukan kepada kamu sesuatu. Ketika kamu mengalami kesulitan, sakit, ketakutan, bahaya, penderitaan, ataupun apa saja yang menimpa dirimu, Ibu mau bertanya, kepada siapakah kamu datang dan mengadu? Ya, mungkin saja anak Ibu akan
bertanya di dalam hati, pasti kita paling sering datang kepada ibu kita sendiri, ataupun kita lebih dekat dengan orang tua kita, iya kan anak-anak? Nah, namun pada hari ini ya, ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain juga, seperti mengatasi penderitaan penyakit yang mereka hadapi ya, seperti Injil hari ini ya, murid-murid Yesus dan orang-orang lain juga yang ada pada cerita ini ya, seperti Simon Petrus ya, membawa Yesus ke rumahnya untuk makan pada hari Sabat, di mana tepatnya setelah Yesus berkhotbah di sinagoga di Kapernaum ya, ibu mertuanya langsung disembuhkan karena Yesus mendengarkan doa Simon. Nah, kemudian ternyata teman-teman yang baik, ketika kita berdoa kepada Tuhan ya, nah ternyata Tuhan mendengarkan suara kita, dan akhirnya seperti yang dikatakan oleh Simon tadi, doanya dikabulkan oleh Yesus, dan Yesus tidak bisa menghindari kerumunan orang-orang yang tertarik kemanapun ia pergi ya. Yesus ingin membebaskan kita juga dari hal ini. Nah, anak sekolah minggu yang baik ya, seperti yang ibu katakan tadi, ada orang yang sedang mengalami sakit ya, kemudian sudah dibawa kemana-mana untuk berobat, tidak juga sembuh. Nah, ada yang dibawa ke alternatif, ada juga yang ke obat tradisional yang cukup terkenal, ada juga pengobatan-pengobatan yang bagaimanalah supaya penyakit itu bisa disembuhkan. Nah, tetapi anak-anak yang baik, dengan semuanya yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita mengalami begitu beratnya pun penyakit itu, kita percaya, kita tekun dan sabar selalu mendoakan penyakit kita itu, agar penyakit kita itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Berbagai cara akan ada jalan dan cara ketika selalu kita ketuk pintunya, dan akhirnya pun kita bisa disembuhkan oleh Yesus dengan kuasanya, dengan lewat apa saja. Seperti ibu daripada mertua Petrus dan orang-orang lain juga yang sedang mengalami penderitaan dan juga kerasukan roh jahat dan kerasukan setan. Nah, pada hari itu juga ya, berbagai penyembuhan dan pengusiran setan oleh Yesus menunjukkan kuasanya ya, menunjukkan kuasanya. Begitu juga dengan kita. Kita berobat misalnya ke seseorang yang bisa menyembuhkan kita dari kuasa setan atau dari penyakit yang tidak ditemukan obatnya misalnya ya, tapi kita harus melihat dengan kuasa apa seseorang itu menyembuhkan penyakit kita itu. Kuasa apa yang dia pakai, kuasa apa yang dia gunakan untuk menyembuhkan kita serta melepaskan kita dari penderitaan itu. Nah, dari beberapa yang pengalaman yang kita rasakan, bahwa kita harus menyadari benar-benar dengan cara apa kita dilepaskan dari ikatan dosa itu, sehingga kita mampu menangkap firman Tuhan, menangkap bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana jalannya kita terselamatkan dari misalnya kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi, misalnya kesulitan dalam penyakit, dalam belajar, dalam bahaya, bagaimana Allah menyelamatkan kita pada waktu itu. Nah, anak-anak yang baik, nah pada hari ini juga Injil mengatakan mengapa iblis-iblis itu bergidik melihat kehadiran Yesus. Nah, mereka mengakui bahwa dia adalah Kristus, anak Allah, dan bahwa dia memiliki kuasa untuk menghancurkan kerajaan mereka. Nah, anak-anak yang baik, Yesus datang untuk membebaskan kita dari ikatan dosa dan dari segala jenis penyakit, dari jenis kejahatan. Apakah kita mencari kebebasan dalam Kristus
dan percaya kepada kuasanya bahwa Dia akan membebaskan kita? Tentu iya, karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, anak ibu yang baik, kita juga menemukan ya beberapa arti daripada bagaimana Tuhan hadir menyembuhkan kita di masa lampau dan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita untuk nanti, supaya kita menerima jawaban yang semestinya kita harapkan. Nah, anak-anak yang baik ya, semua yang benar membutuhkan Yesus, Yesus memberi orang-orang firman Allah dan Ia menyembuhkan mereka, menyembuhkan kita baik secara fisik maupun secara rohani. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memiliki semua kekuatan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Nah, kita percaya itu kan anak-anak. Semoga kita percaya dengan Yesus itu sungguh mampu membebaskan kita dari ikatan-ikatan yang mengikat kita. Nah, kita juga percaya dengan gembira untuk mencintai dan melayani orang lain dengan murah hati, ya. Dengan apa anak-anak? Dengan murah hati, ya. Semoga tidak ada yang menghalangi untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan untuk layanan akan Tuhan kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan dapat diterima Tuhan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita sampai dan tergenapi, sehingga kita memperoleh kasih karunia yang selamanya dapat kita rasakan dalam hidup kita. Semoga anak-anak Asmika semuanya dalam keadaan sehat dan terberkati, dijauhkan dari segala penyakit, dan kita terhindar dari kesulitan-kesulitan yang dapat mengikat kita sehingga kita susah untuk diselamatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.